dalam rangka melaksanakan kegiatan rutinitas kita mengagungkan asma Allah, ya. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini senantiasa selalu mendapatkan naungan rahmat, ridha, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa selawat juga teriring salam tetap selalu tercurahkan kepada junjungan alam, junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat ini juga tersampaikan kepada ahli keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada pemimpin-pemimpin muslim, sehingga sampailah pada pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Bapak, Ibu, saudara, saudari rahimakumullah. Pada malam hari ini saya ingin mengingatkan kepada diri kita semua. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 di sana Allah menegaskan, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ayyutraku ayyakulu aman wa billahi. Ada yuftanun ujung-ujungnya itu ya. Cuman dalam firman Allah ini Allah menegaskan kepada kita, apakah kata Allah kau mengatakan beriman itu aku diamkan begitu saja. Aku biarkan kau mengatakan bahwa diri kau itu beriman sebelum keimanan kau itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara rahimakumullah, tentunya dalam firman Allah ini untuk sekian kalinya Allah mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa perkara iman ini bukan perkara gampang. Karena untuk sukses menjadi orang beriman itu dengan perjuangan. Ya. Belum tentu zikir ini dapat membuat itu jadi orang itu sukses. Ya. Zikir belum tentu menjamin, tapi dengan niat, dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan benar-benar murni mencari keridhaan Allah, itulah kasih sayang Allah, rahmat Allah, ridha Allah akan mengalir terus kepada kita semua. Artinya Bapak Ibu, iman ini ya untuk mewujudkan menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang beriman, tentu ada perjuangan-perjuangan, tentu ada ujian, ada rintangan, ada halangan, ada hambatan. Jadi belumlah dikatakan orang itu beriman sebelum Allah menguji sejauh mana tingkat keimanan, kadar keimanan dia itu. Tentu ujian-ujian Allah inilah yang membuat kita tumbuh menjadi manusia-manusia yang dewasa. Sehingga karena jiwanya sudah dewasa, ketika ujian-ujian itu datang kepada kita semua, kita hadapi itu dengan senyum. Ya. Ujian ini bukan hanya sekedar kesulitan-kesulitan hidup ataupun penderitaan-penderitaan baik berupa ini penyakit yang Allah berikan kepada kita, ataupun kesulitan-kesulitan, kebutuhan-kebutuhan kita yang mungkin belum tercukupkan bagi kita. Tapi ujian-ujian itu bisa dengan kesenangan, bisa juga dengan kesulitan-kesulitan. Kesenangan itu
itu juga merupakan suatu tantangan, ujian buat kita semua. Karena Nabi mengatakan, yang aku takutkan kepada umatku itu bukan kesulitan hidup, tapi yang kukhawatirkan, kata Nabi, di saat dia diberi suatu kesenangan, kebahagiaan, kelebihan berupa harta, membuat mereka itu menjadi jauh daripada Allah. Jadi sementara kita selalu berburuk sangka dengan Allah. Karena kata Allah, boleh jadi kau menilai sesuatu itu kurang baik ataupun jelek, tapi justru itulah yang terbaik menurut Allah. Karena dengan kesulitan-kesulitan itu, mungkin kita selalu selalu introspeksi diri. Karena orang-orang selalu menyadari akan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, itulah yang membuat dia cepat menjadi manusia-manusia yang dewasa. Karena memang perkara iman ini, disinilah menentukan orang itu selamat atau tidak selamat. Perintah salat dipanggil untuk orang yang beriman. Perintah puasa yang dipanggil orang-orang beriman. Perintah zakat orang beriman. Pergi haji orang beriman. Jadi kalau kualitas imannya itu melemah ataupun kurang kuat, inilah yang membuat kita sulit untuk melaksanakan perintah-perintah Allah itu. Karena disebabkan karena kemurnian, kesulitan kita dalam melaksanakan semua perintah-perintah Allah disebabkan karena kadar keimanan kita itu sangat minim atau menipis. Maka iman ini yajidu wayankus, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Seperti juga jalan napas kita. Napas kita kadang naik sekali, kadang turun. Begitu juga iman. Maka bagaimana supaya iman ini tetap selalu terjaga? Maka minimal Bapak Ibu, supaya iman ini tetap selalu terjaga, manfaatkanlah media-media, sarana-sarana zikir ini secara bersama-sama kita melaksanakannya, baik di perguruan ataupun di ranting atau di anak cabang, di kegiatan ranting kita laksanakan. Itu merupakan salah satu untuk memupuk rasa kekuatan, kemantapan keimanan kita itu. Karena disinilah perjuangan-perjuangan yang harus kita lakukan. Karena kata Allah, belumlah orang itu dikatakan beriman sebelum aku menguji mereka. Baik itu kesenangan, kesulitan, ataupun dengan pengorbanan-pengorbanan, baik waktunya, pikirannya, tenaganya. Disitulah membuat kita lulus atau tidak lulus, sukses tidak sukses, kita menjadi orang-orang yang beriman. Jadi artinya tidak mudah Bapak Ibu Memang mudah kita mengakui bahwa kita itu orang beriman, tapi untuk mendapatkan penilaian daripada Allah, orang-orang yang benar-benar sukses dari pandangan Allah, itu bukan perkara gampang, bukan perkara mudah. Karena kebanyakan orang itu dijelaskan Allah dalam Al-Quran, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sesungguhnya di antara manusia-manusia di muka bumi ini, dia mengatakan bahwa dia sudah beriman, kata Allah. Hum bimu'minin, sebenar mereka itu belum beriman. Apa sebab mereka itu belum beriman? Karena iman itu belum ditunjukkan. Iman itu belum dimasukkan ke dalam kalbu mereka. Jadi iman ini wajib harus
ditunjukkan. Karena kita beriman ni kepada yang gaib, barangnya tidak nyata. Tentu alat untuk meyakini sesuatu yang tidak nyata itu alatnya pun gaib. Kalau alatnya itu gaib, berarti iman itu harus ditanamkan ke dalam kalbu. Harus dimasukkan dulu ke dalam kalbu melalui tawajuh atau baiat. Jadi bukan serta-merta orang itu mengatakan beriman lalu dia benar-betul beriman, belum. Karena syarat pertama, kalau dia ingin menjadi orang yang benar-benar dikategorikan orang yang beriman, tentu dia harus menemukan dulu seorang wali yang mursyida. Ataupun dia harus dibaiat dulu, ditunjukkan dulu cahaya Nur Muhammad itu. Ya. Kalau dia tidak dimasukkan, ditanamkan Nur Allah dan Nur Muhammad ke dalam kalbunya, tentu iman itu hanya sekedar di lisan. Maka iman itu pengakuan, ya, pengakuan kita baik secara jasmani maupun rohani, ya, lebih-lebih secara rohani. Iman itu meyakini bahwa ada milik Allah di dalam diri orang-orang yang mengaku beriman itu. Milik Allah itulah yang selalu kita agung-agungkan setiap waktu, setiap saat, setiap detik. Ya, baik dengan lisan maupun dengan kalbu kita. Kalau kalbu kita itu melalui zikir rahasia. Kalau zikir melalui bibir kita, itu disebut dengan zikir jahar. Di sinilah Allah menilai ada enggak usaha mereka-mereka yang mengaku beriman itu. Bagaimana supaya nur itu tetap selalu terjaga ke dalam kalbu kita itu. Supaya cahaya yang telah ditanamkan ke dalam kalbu kita itu, ya, wajulumati ilan nur itu, yang dulunya kita gelap gulita, dimasukkan cahaya nur Allah dan Nur Muhammad ke dalam kalbu kita itu, sehingga nyatalah Allah dan Muhammad di dalam diri kalbu orang beriman. Maka kata Allah apa? Tidak mampu menanggung zatku, menambung diriku, kata Allah, baik bumi dan langit, kecuali yang mampu menampung cahayaku itu. Kalau kita nama zat itu mungkin bingung gitu ya. Yang menampung cahayaku, nurun ala nurin itu, langit dan bumi itu terhubung, cahaya itu yang menampungnya hanya hati-hati orang yang beriman. Maka orang-orang beriman itu kalau betul-betul kadar keimanan, kualitas keimanannya memang sudah tidak diragukan lagi, tentu ujian-ujian yang datang kepada mereka itu dihadapi dengan apa? Dengan kesabaran. Tak ada pilihan lain. Karena fa'iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kau benar-benar beriman, segala apapun ujian, ya, harus cepat kembalikan. Allah menguji itu berarti Allah sayang. Karena cintanya, karena kasihnya kepada kita. Karena jangan sampai kita hidup ini, selama-lama hidup di alam dunia, hidupnya tidak pernah ada kesulitan. Itu justru menjadi pertanyaan buat kita. Kenapa Allah ini tidak pernah menguji aku ini? Hidup selalu dalam kemewahan, senang, tak pernah ada sulit. Tak pernah merasakan yang tak punya duit itu. Ya, apapun kebutuhan semua dicukupi oleh Allah. Yang kita khawatirkan, kita termasuk orang-orang yang diistidratkan oleh Allah. Dihambul Allah.
Makin banyak harta, makin banyak kebahagiaan, makin banyak kesenangan, semakin jauh dia daripada Allah. Makin banyak kesulitan, makin banyak penderitaan, disitulah membuat kita menjadi manusia yang dewasa. Dewasa itu artinya apa, Pak Ibu ya? Manusia yang sadar diri, tahu diri. Karena tadi itu emas saja, mau tahu dia emas itu atau bukan emas, dia harus dicari pengetesnya, dikikis dulu itu. Maka kadang-kadang ada orang tak mau jual emas di pasar tuh, ya, nampang kau 5 orang ngikis, hampir dah berapa ratus gram, berapa mili sudah diambil itu kan. Karena harga murah pergi ke sana ngetes lagi. Murah lagi mau cari yang mahal pergi lagi kena tes sampai sama gak ujung-ujung. Baguslah jual yang di pertama itu. Arti untuk mengetes sesuatu itu bagus atau tidak bagusnya, murni atau tidak murninya, kadarnya tinggi atau rendah itu harus diberi ada alat pengetesnya. Kok kita ini hidup ini mulus-mulus saja? Memang kebanyakan manusia itu ketika dia sudah beri keenaan, kenyamanan hidup, ya, tidak pernah ada kekurangan, dia mengatakan, ini tanda Allah sayang dengan saya ini. Tanda Allah kasih dengan saya itu. Ada juga sebagian, kau ini rajin gak sembahyang, rajin ibadah, rajin gak zikir, biasa kau pandang kau terpekik-pekik jerit, suara kau nyebut Allah, tapi ngapa hidup kau ni tak berubah? Kesulitan hidup, makin banyak ibadah, makin sulit hidup. Dia tidak tahu. Boleh jadi kata Allah, kesulitan itulah yang membuat kau menjadi orang-orang yang sukses dari pandangan Allah. Karena makin banyak kesulitan, makin banyak renungan. Ya, coba orang kau tak pernah dites, tak pernah kesulitan. Dia tak mau banyak merenung. Kenapa? Apa yang nak direnung kan? Duit dah banyak, mobil udah 3, rumah sudah mewah, kipas AC udah ada semua. Ketika dia dalam kesulitan, di sanalah dia berjuang, berpikir. Ya, mungkin dengan kesulitan hidup itu dia semakin dekat dengan Tuhannya. Penderitaan itu bukan dijadikannya mengeluh, tapi dia selalu tawakal, berserah diri kepada Allah. Dia mengatakan, inna lillah, aku datang daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un. Karena semua ini, ujian-ujian ini merupakan cara-cara Allah, ya, merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Jadi jangan ukurannya penderitaan, bukan. Mungkin kita mandang orang itu menderita kan, hidupnya pas-pasan, gaji hanya cukup untuk makan, ya. Tapi mungkin dia merasakan kebahagiaan. Belum tentu orang yang memiliki harta yang banyak, hidup di dalam kemewahan, hidup di dalam kesenangan, tapi di dalam hatinya selalu yang dirasakannya kekurangan-kekurangan terus. Artinya apa itu, Ibu? Secara syariat kita memandang dia kaya, bahagia, tapi di dalam hatinya miskin. Jadi memang janji Tuhan, kata Allah, kau beriman, bertakwa kepada aku, aku cukupkan kehidupanmu. Cukup itu artinya apa? Bukan kaya, bukan mewah, bukan. Banyak belum tentu cukup. Sedikit kalau cukup, itulah yang disebut dengan kaya. Kaya standar kaya itu cukup. Gaji 5 juta, tapi tiap habis gaji garuk kepala terus. Apa gini, mana cukup nih duit segini ini? Anak udah 3 nak sekolah, dia nak kuliah ini. Kurang ya terus hidup tu, tak pernah merasa cukup. Sementara ada orang gajinya tidak macam mana kan?
pas-pasan. Tapi dia puas dengan apa yang tidak mampu muliakan anak. Dia tamatkan ya SMA, selesai udah. Nah, yang penting anak diajarkan, dididik tentang ilmu agama. Jadi jangan kita ya, standar kita, pandangan kita tuh selalu, kalau yang jelek-jelek berarti Allah itu tidak senang dengan orang itu. Nah, kalau dia ini diberi kemudahan, kemewahan kan, wah ini tanda Allah ini sayang. Bukan gitu. Bukan ukuran standar itu kemewahan. Ukuran standar kebahagiaan. Kebahagiaan itulah kata Allah yang tak bisa diberikan oleh manusia. Kebahagiaan itu mutlak, hak aku, milik aku. Hak prerogatif aku memberikan kepada orang-orang yang sukses dalam berjuang menjalankan melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Maka Allah tegaskan lagi itu kan, kalau kau selalu ingat kepada aku, kata Allah, aku akan berikan satu kebahagiaan, ketenangan, ketentraman di dalam hatimu. Apa itu dalilnya itu? Ala bi zikrillah wa tatma'innal qulub, kata Allah. Hanya dengan ingat, ya, hanya selalu menyertakan aku di dalam segala aktivitasnya. Dihadirkan aku, dia ingat aku dalam keadaan dia makan, berjalan, duduk, bekerja, situasi apa saja, dia selalu beserta dengan milik aku itu, rahasia aku itu, ya. Maka kata Allah, aku akan berikan kepada mereka itu tatmainnal qulub, hati yang bahagia. Hati yang bahagia ini tak bisa diberikan manusia. Itu memang mutlak dari Allah. Kalau gaji memang ya di mana tempat kita bekerja. Tapi kebahagiaan belum tentu. Maka kebahagiaan ini akan bisa kita raih, kita capai, kita dapat dengan apa? Dengan memantapkan ingat kita kepada Allah, memesrahkan apa ini kita dapatkan dari seorang guru itu, ya, gelombang tali buhul itu, asma Allah itu, ya, cahaya nurun ala nurin itu, itulah yang harus selalu kita sertakan di saat kita melakukan apa saja. Jadi zikir ini jangan diartikan suara-suara, bukan, ya. Zikir ini bukan harus kotak mekek, tak ada zikir namanya, enggak. Kita dalam apa saja ya, memandang sesuatu ada terasa melihat ini, kalau tak Allah berikan penglihatan ini tak bisa aku memandang sesuatu. Di dalam kita melihat sesuatu ada rasa Allah di dalamnya. Itu zikir juga. Karena ada orang yang hidup tidak bisa melihat. Ada mata tapi kata orang tu buta celik tadi. Dia celik tapi tak bisa melihat kan? Nah, berarti kan asma Allah, rahasia Allah yang ada pada dirinya itu sudah tidak dialirkan lagi di mata, kelopak mata dia ini. Berarti bersyukurlah kita kan. Itu pun zikir. Makan. Sebelum kita makan, menikmati rezeki hidangan yang Allah berikan kepada kita itu, kita hadirkan milik Allah itu. Inilah kebahagiaan. Bukan banyak lauknya itu, bukan. Kalau ukuran standar lauk, ada yang diberi ayam tak mau. Ada yang diberi daging tak mau. Sapi tak mau, kata dia. Memang betul sapi tak mau, kok daging sapinya dia mau. Jadi kan apa ini relatif. Artinya kalau begitu juga ya. Ada orang kita melihat di saat dia kembali kepada Allah mudah. Ya. Mudah. Memang standar manusia kepengennya mati seperti itu kan. Karena manusia melihat itu kan sesuatu yang baik itu berarti itulah yang benar. Ada juga orang non muslim, ya kita katakanlah non muslim lah yang kita sebutkan
Mudah dia mati. Tidak berapa lama dia baring, sesak napas, sudah mati. Apakah orang seperti ini bisa kita kategorikan dia selamat? Kadang-kadang Allah itu mau membersihkan orang-orang tersebut itu melalui ujian-ujian. Mau dihabiskan dulu. Ya. Nah, karena memang di dalam dunia ini karma ini ada, Bapak Ibu ya. Kisah karma itu pasti ada. Karena untuk membersihkan kisah-kisah itu mungkin ada kesalahan-kesalahan kita ya. Ada hal-hal yang mungkin ya kita tidak tahulah. Nama kita hidup di alam dunia ini tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Mungkin ada hal-hal yang salah yang membuat orang lain jadi tersinggung, apa kan? Mungkin Allah berikan karmanya di alam dunia. Allah nak membebaskan dia, mau mensucikan dia di saat dia kembali kepada Tuhannya. Ada juga orang itu dimudahkan kembalinya. Tapi sulit kita tidak tahu di sananya. Kalau dia ni bisa ngomong, ya kan? Kalau dia bisa bicara, dia mati, tentu dia bicara kan? Cuman karena mati ini merupakan rahasia Allah, kita tidak tahu. Jadi kita jangan mengukur sesuatu itu dari luar, dari pandangan zahirnya. Boleh jadi itu tadi Allah menguji dia, Allah tujuan Allah itu membersihkan dia. Ya, yang tahu kesalahan orang itu hanya Allah. Allah lah. Karena sayangnya, kasihnya Allah terhadap dia, Allah bersihkan dia di alam dunia melalui berbagai macam lah. Jadi Bapak Ibu ya, jangan selalu kita memandang itu selalu ukuran pandangan mata zahir. Karena itu Allah dah tegas dalam Al-Quran itu. Apa itu dalam dalilnya itu? Boleh jadi itu baik menurut pandangan manusia, tapi hina menurut pandangan Allah. Boleh jadi hina menurut boleh jadi mulia menurut pandangan manusia, tapi sebenarnya dia hina dari pandangan Allah. Jadi ukuran standarnya itu kita selalu tetap waspada. Karena kita kembali kepada Allah sendiri. Tak ada satupun yang bisa menolong. Apalagi sudah kita dalam keadaan sakaratul maut. Najak sudah datang. Itulah perjuangan kita. Apabila sukses kita menjadi orang-orang yang benar-benar murni keimanannya kepada Allah, maka insya Allah dia akan tidak terlalu sulit kembali kepada Allah. Tapi itu tetap dalam hidup ini kita tetap punya masalah. Problem-problem hidup itu tetap ada, kita tidak tahu. Tapi kita tetap selalu memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dengan melalui media-media zikir ini, ya, dengan sering kita sebelum berzikir itu mengucapkan astaghfirullahalazim, ada zikir tubuh, ada zikir hati, ada istighfar tubuh, ada istighfar hati, ada istighfarnya nyawa. Ya, astaghfirullahalazim. Apa itu? Min kulli jambin wa atubu ilaihi. Itu kita memohon kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Beruntunglah kita memiliki alat untuk membersihkan kalbu kita itu. Yang berbahaya ini kita berbuat salah, tapi kita tak memiliki alat bagaimana untuk membersihkan, mensucikan kalbu kita itu. Ya, jadi membersihkan kalbu itu dengan apa? Selalu menyertakan nama Allah di saat kita melakukan apa saja. Karena nama Allah itulah yang membuat kita ini bisa beraktivitas di alam dunia ini. Apa saja. Karena yang mati itu
tetap mati kalau tidak ada zat yang hidup di dalam diri yang mati itu. Zat yang hidup itulah yang disebutkan, itulah sifat-sifat Allah zahir pada diri si insan. Apa sifat Allah itu? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ya, kudrat, berkuasa. Kita seolah-olah merasa bahwa kita punya kuasa, padahal kekuasaan itu sebenarnya mutlak milik Allah, dialirkannya kepada diri jasmani ini. Sehingga diri jasmani ini merasa dia berkuasa. Nah, bagi orang-orang yang sudah bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, membedakan mana yang hablum minan nas, yang mana hablum minallah, yang mana yang mati, yang mana yang hidup, tentu perkara itu dia tidak sulit lagi. Ya, tentu tidak ada sedikit pengakuan. Dia melihat ini sebenarnya adalah sifat Allah. Dialirkannya melalui mata. Sifat basar itu dialir melalui mata, sehingga mata ini bisa melihat dengan sifat Allah. Mendengar sifat sama, dialirkannya sifat Allah itu disebut dengan sifat sama, dialirkan melalui telinga dapat mendengar. Begitu juga bibir. Ketika ditinggalkan rahasia Allah, bibir ini keluk bisu. Coba lihat orang sudah mati, ajaklah dia ngomong, ajak dia komunikasi, tidak bisa. Kenapa? Rahasia Allah sudah kembali kepada pemiliknya. Maka mesrakanlah itu. Ingatlah terus. Ini yang dikatakan zikir yang tiada berkeputusan. Melihat ada rasa Allah, mendengar ada rasa Allah, berkata ada rasa Allah, bergerak rasa Allah. Baru kita sadar diri, paham diri bahwa kita ini tak memiliki sifat apapun. Semua kita sandarkan maujudun illallah. Semua itu semata-mata hanyalah zahirnya Allah di dalam diri seorang insan. Jadi insan yang sadar diri, insan yang tahu diri, insan yang paham diri, dia selalu mengatakan la kadirun, la muridun, la alimun, la hayyun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun bi hakikati illallah. Hakikat yang sebenar-benarnya semua itu adalah milik Allah. Inilah orang yang sudah belajar mati sebelum mati. Sebenarnya kita ini tidak hidup. Mati sebenarnya kita ini. Hidup kita ini hidup yang dihidupkan. Kita ini sebenarnya mati hal keadaan. Hanya keadaan Allah yang hidup pada diri seorang insan. Karena kalau kita sadar bahwa Allah itu semata-mata yang hidup pada diri seorang insan, sadarlah si insan ini bahwa dia ini menanggung rahasia Allah. Bisa kita zikir ini. Kalau tidak dialirkan rahasia Allah melalui jalan napas ini, bisa kita melaksanakan perintah-perintah Allah ini? Tidak bisa. Berarti Arab tu Rabbi hu Rabbi. Kenal Allah dengan milik Allah. Maka kalau kita tidak mesrah dengan milik Allah itu, dengan rahasia Allah yang dititipkan kepada kita, apa rahasia itu? Cahaya nurun ala nur. Itulah rahasia. Itulah hakikat diri kita yang sebenar-benarnya. Itulah yang nanti kembali ke langit. Sekarang dia mesra dengan kita ini. Kenapa? Dia masih berada di bumi. Karena dia bercahaya di bumi, hidup lagi kita ini. Melihat dengan cahayanya. Ini namanya melihat dengan rahasia Allah. Rahasia Allah siapa? Nur Muhammad. Nur Muhammad itu apa? Cahaya langit, cahaya bumi. Ketika Nur Muhammad itu mesra dengan si insan diri jahir ini, maka diri jahir ini bisa melaksanakan
aktivitasnya di alam dunia. Itulah yang dikatakan orang-orang yang beriman. Ya. Dia selalu ingat Allah dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring. Inilah iman. Inilah Allah uji orang-orang yang begini ini. Bukan dengan mudah saja kita mengatakan beriman, langsung kita betul-betul selamat kembali kepada Allah. Tidak, Allah uji, Allah tes sejauh mana tingkat kekuatan iman kita itu. Ya, maka Bapak Ibu, saudara-saudara rahimakumullah, segala sesuatu itu harus lenyap kita kembalikan kepada Allah, sumber daripada segala-galanya. Maka kita selalu mengatakan la maujudun bi wujudi hakikati Allah. Tidak ada sekalian yang wujud kecuali yang wujud ini hanya Allah. Kalau dia berwujud nampak tak? Bisa dilihat tak kalau dia berwujud? Kalau dia berwujud, kena tak undang-undang dunia dia itu? Bisa. Jadi wujud Tuhan ini nyata di siapa ini? Karena ada yang membawa gelombangnya itu. Sebenarnya kita inilah nyatanya wujud Allah di alam dunia. Ya. Nyatanya Allah itu ada pada diri kita. Tiada nyataku kata Allah kepada yang lain kecuali nyataku kepada insan. Insan itu apa? Al insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasia aku kata Allah. Aku kata Allah ada di dalam rahasianya. Sekarang si tubuh yang mati ini mesra dengan yang hidup. Mesra dia. Dua orang yang saling sayang, menyayangi, kasih, jasmani mesra dengan rohani. Saking sayangnya, cintanya dengan jasmani. Jasmani ini diberinya suatu kebahagiaan. Karena rohani ini kalau dia sayang dengan seseorang, dia berikan banyak karunia. Karena kasih sayang rohani itu menandakan kasih sayang Tuhan. Bagaimana supaya kita mendapatkan kasih sayang ini? Tidak ada dengan cara lain. Pertama, tuntut ilmunya. Kedua, setelah ilmu kita tuntut, amalkan ilmu itu. Karena untuk mengakurkan kedua ini berat. Satu alam dunia, selalu alam akhirat. Yang satu suka dengan yang nyaman-nyaman, yang enak-enak, yang lezat-lezat. Yang satu ini dia tidak mau tahu yang lain. Dia tidak mau tahu dalam keadaan dunia. Dia hanya mau tahu, kau ini aku hidupkan, aku alirkan napas. Ya, kau harus ingat, jangan lupa dengan Allah. Maka dilatihlah bibir dengan tidak ada lagi napi. Kita isbatkan. Karena diri napi ini diri yang fana ini. Diri yang baharu ini napi tidak ada. Termasuklah jasad kita ini. Ini diri napi. Kullu man 'alaiha fan. Fan itu fana. Wa yabqa wajhu rabbaka zul jalali wal ikram. Ya, kekal zat Tuhanmu di dalam diri kau itu kekal aku kata Allah. Kenapa kau tak mau hidup dengan yang kekal? Kau suka mati hina. Kau suka mati hancur dimakan tanah jasad itu. Tapi kau mesra dengan yang zatku, milikku, rahasiaku. Ya, kau akan suci zahir dan batinmu. Kau suci zahir dan batin. Ya. Dua saudara kembar ini akan sayang menyayangi, kasih mengasihi. Di dunia dia bersama-sama, di akhirat dia bersama-sama. Kalaupun hilang jasadnya di dalam kubur, jasadnya lenyap karam kembali kepada asal kejadiannya. Karena nasar kita ini, nasar zahir 4, nasar batin 1. Nasar zahir, angin, air, api, tanah. Nasar batinnya 1, nur.
Maka apabila nasar jahir ini sudah mengenal nasar batinnya, yang jahir ini hancur kembali kepada asalnya cahaya. Maka kan tidak pernah mati orang beriman itu. Orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah itu, wali-wali Allah, nabi-nabi Allah itu, memang fisiknya, jasadnya tidak ada di alam dunia, tapi jiwanya, rohnya itu tetap hidup. Maka ada lagi estafet itu. Karena ada orang-orang yang dipilihnya, yang bisa membawa itu tali buhul itu, cahaya 2 kalimat syahadat itu. Naik dia namanya penyaksian Allah, turun dia penyaksian Muhammad. Itulah yang selalu kita saksikan di dalam setiap apa saja, itulah zikir yang tiada berkeputusan. Di saat kita mau kembali kepada Allah, jangan lepaskan pandangan kita ke lubang tali buhul itu. Harus nama Allah harus tegak berdiri. Salat tak pernah kita tinggalkan. Walaupun fisiknya, jasadnya tidak mengerjakan dukun. Tapi tegak nama Allah itu, terhubung cahaya itu. Indahnya sangat luar biasa. Kita pandang secara jahirnya memang ada penderitaan sedikit ya, tapi mungkin dia menemukan kebahagiaan di saat akhir daripada napasnya itu. Karena kata Allah, "Falaula ija balagatil khulqum", apabila nyawa sudah berada di kerongkongan, wa antum hina izin tanjurun. Pada saat itu kita tahu bahwa kita mau kembali. Tapi kata Allah apa? Tarji'unaha in kuntum sadikin, kata Allah. Apabila kau memang termasuk golong orang-orang yang benar, orang-orang yang betul-betul murni ketaatannya kepada Allah, selalu beserta dengan nama Allah di saat duduk berdiri baring, kata Allah, tarji'unaha in kuntum sadikin, kembalikanlah yang kau mesrahkan itu di saat kau hidup itu, kembalikan milik aku. Kan tidak sulit. Kau dah 2 orang yang saling sayang menyayangi, kasih mengasihi. Ya. Nur itu sudah hidup di dalam diri si insan ini. Berarti insan ini merupakan wakil-wakil Allah di alam dunia. Kenapa? Dia bersama dengan nama Allah. Napas keluar masuk bertasbih mengagungkan nama Tuhannya. Tak pernah putus-putusnya. Tapi bukan hal ini perlu dipikirkan, bukan ya? Benar enggak napas aku keluar masuk berzikir? Enggak. Yang penting hadirkan kalbu. Karena hadirkan kalbu itulah niat diha. Itu ketika kita tundukkan, itu kita menghadirkan kalbu kita. Karena tak ada bumi dan langit bisa menampung zatku itu. Kata Allah, kecuali kalbu kau itu, kalbu orang beriman. Itulah bisa menampung zatku. Itulah apa ini, tegak nama Allah di dalam diri kita. Tegak salat itu. Inilah yang dikatakan alladzina hum ala salatihim daimun. Itulah tegak nama Allah di dalam diri. Cahaya gelombang tali buhul itu, nurun ala nurinlu, tetap hidup di dalam hati orang-orang yang beriman. Maka orang beriman itu di saat dia mau kembali, kepalanya tunduk. Apa dia menyaksikan asma Allah itu? Lepas. Dia tahu, kalau kau benar, kembalikan milik Allah. Untuk menjadi orang as-sidikin, orang yang sidik, yang benar-benar murni ketaatannya kepada Allah, orang-orang yang sukses yang benar itu bukan perkara gampang. Harus ada usaha, perjuangan, kemauan yang kuat. Baru kita tergolong orang-orang yang sukses nanti kita kembali kepada Allah. Karena ada banyak yang harus kita lepaskan itu. Ya, satu persatu kita lepaskan dari nafsu amarah, lawamah, malhamah, nafsu setan, nafsu iblis, nafsu binatang, ya, nafsu tumbuh-tumbuhan, itu kan semua ada tuh nafsu-nafsunya. Ketika itu sudah lepas satu persatu melalui program teknik berzikir napas, maka nafsu amarah, lawamah,
malhamah itu akan lepas dengan sendirinya. Nanti kita akan menemukan suatu nafsu mutmainnah. Nanti kita menemukan cahaya yang suci bersih di dalam kalbu kita itu. Di saat kita berzikir, tak mampu kita memandangnya dengan pandangan mata zahir itu. Yang mampu menampung hanya kalbu orang-orang yang beriman. Bahagia kita. Kenapa? Karena kita sudah diizinkan oleh Allah menjadi orang-orang yang selamat fid dunia wal akhirah. Karena kita memahami apa itu iman yang sesungguhnya. Ya, inilah ujian-ujian yang harus kita lalui, ya. Jadi kuatkan semangat kita, kuatkan kemauan kita, ya. Baik yang lebih kita perbanyak itu amalia-amalia kita di saat kita duduk itu, ya. Bukan hanya kita bertemu ya zikir keras-keras, tapi setelah itu tah di mana Allah, tah di mana dia. Ingat itu. Yang dimaksudkan tunduk itu artinya kita jangan lalai. Tapi bukan berarti tunduk terus. Itu kan hanya sekedar simbol tunduk itu menandakan bahwa jangan lupa dengan milik Allah itu. Wasjud waktu hari, dekatkan itu. Dekatkan itu bukan dekat itu hati kita itu tak pernah lalai. Selalu hidup Allah di dalam diri orang-orang yang beriman. Saya rasa ini dululah penjelasan singkat. Nanti insya Allah lain waktu dan kesempatan kita bahas lagi dengan tema-tema kita yang lain. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya lah untuk kita semua, untuk senantiasa selalu introspeksi terhadap diri kita semua. Harapan kita semoga di saat kita dipanggil oleh Allah benar-benar kita termasuk orang-orang yang sukses. Kalau sukses ketemu nanti kita di sana. Ketemu di dunia kita bersama-sama, di akhirat kita bersama-sama. Ya. Tapi dengan modal keyakinan yang kuat, dengan ilmu yang sudah kita dapatkan, jangan ada sedikit rasa sesak dan ragu-ragu. Bahwa ilmu inilah nanti yang menghantarkan kita, ya, bisa kembali kepada Allah, ya. Karena guru pun sudah menjanjikan kalau ilmu ini yang membuat kau masuk neraka, Pak Guru Abdul Somad itu, aku jemput kau, aku ambil kau, aku masukkan kau ke tempat yang tempat yang enak lah artinya bahasanya, surga. Kalau sampai ilmu ini, arti keyakinan seorang guru terhadap ilmu ini, karena beliau sudah menemukan pengalaman-pengalaman kerohanian. Sehingga tidak mungkin guru itu berani meyakinkan murid-muridnya, jamaah-jamaah, kalau dia tidak menemukan kenikmatan-kenikmatan di alam, di luar alam dunia ini. Ya, jadi bahagia kita Bapak Ibu ya, ilmu ini tak ada bandingannya. Kenapa kita tuh masih bingung, masih ragu? Karena kita belum sukses dalam memperjuangkan ilmu ini. Kalau kita sudah paham, sudah mengerti, tahu kita, insya Allah Bapak Ibu, kita akan bersama-sama nanti di sana ya. Memang Pak Guru sudah mendahulu kita ya, sudah meninggalkan kita, tapi beliau akan nanti menjemput kita. Tinggal siapa yang dulu, siapa yang dudi. Kalau kata Pak Guru, kalau aku dulu